Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Untuk bahasan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang return dan resiko, terutama pada instrumen-instrumen atau produk-produk yang ada di pasar modal. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan bahas dimulai dari proses investasi, kemudian ada return realisasi dan return ekspektasi. Jadi kita akan cari tahu apa itu perbedaannya dari masing-masing return, kemudian hubungan return dan resiko, dan perhitungan return dan resiko. Untuk yang pertama yaitu kita mulai dari proses investasi. Jadi ketika kita akan melakukan kegiatan investasi, kita harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, ketika kita ingin memulai kegiatan investasi, kita harus tentukan sekuritas atau instrumen pasar modal mana yang akan kita pilih. Karena kan instrumen-instrumen yang ada di pasar modal itu bermacam-macam ya. Contohnya misal ada saham, kemudian ada obligasi, ada reksadana, dan sebagainya gitu. Jadi kita tentukan dulu kita akan berinvestasi pada sekuritas apa atau pada instrumen pasar modal yang mana. Kemudian yang kedua itu adalah berapa banyak jumlah investasinya. Jadi kita akan berinvestasi pada instrumen apa saja gitu, ataukah hanya saham saja atau saham obligasi atau keseluruhan instrumen yang ada di pasar modal. Kemudian yang ketiga itu adalah kapan kita akan melakukan investasi. Nah, di sini ada beberapa langkah ya yang akan kita lakukan jika ingin melakukan kegiatan investasi. Jadi dimulai dari menentukan kebijakan investasi. Jadi di sini investor itu perlu menentukan apa tujuan dari melakukan kegiatan investasi dan berapa banyak investasi yang akan dilakukan. Jadi di sini tadi kan ada pilihan banyak ya instrumen-instrumen pasar modalnya, ada saham, obligasi, dan reksadana. Contoh misalnya kita lakukan permisalan aja. Misal di sini kita sudah tentukan kita akan investasi pada instrumen pasar modal yaitu saham gitu. Jadi kita tentukan dulu kita akan berinvestasi pada sekuritas saham. Kemudian step selanjutnya gitu atau langkah selanjutnya itu adalah kita analisis sekuritas tersebut yang dalam arti kita harus analisis saham tersebut, apakah saham tersebut layak untuk kita jadikan alternatif untuk investasi, apakah prospek dari saham tersebut menjanjikan atau tidak gitu ya. Jadi di sini dalam analisis sekuritas di sini kita bisa melihat atau melakukan analisis yang terdiri dari dua langkah. Jadi yang pertama yaitu di sini kita mulai dari analisis teknikal. Jadi ketika kita mau menganalisis sekuritas ada dua cara, yaitu dengan cara kita analisis secara teknikal dan juga analisis secara fundamental. Untuk yang pertama mungkin kita akan bahas analisis teknikal dulu. Jadi kalau analisis teknikal ini adalah analisis dengan menggunakan data masa lalu sekuritas tersebut. Jadi contohnya misal kita menggunakan historical data harga saham perusahaan tersebut untuk memperkirakan harga saham yang akan datang. Jadi patokannya itu menggunakan historical data. Jadi kita lihat pergerakan harga sahamnya, di harga saham di masa lalu untuk menentukan harga saham di masa yang akan datang. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah dengar, ini ada yang namanya alat analisis ya untuk melakukan analisis teknikal. Ada bermacam-macam alat analisisnya. Ada yang memang pernah kan mungkin lihat gambar seperti ini, kemudian turun, terus nanti naik gitu ya. Ya bentuknya seperti inilah pergerakan harga saham gitu. Ada juga mungkin alat analisis yang gambaran pergerakannya itu berupa garis gitu.
Nah, jadi di sini uh, ada beberapa alat analisis yang bisa kita gunakan untuk menganalisis harga saham secara teknikal. Jadi dengan analisis teknikal ini kita bisa tahu kira-kira atau estimasi harga saham yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dan semua alat analisis ini punya pedoman ya. Jadi bukan asal kita menebak, oh posisinya udah sini berarti selanjutnya akan naik lagi. Jadi tidak ada dasar, itu tidak dibolehkan. Jadi alat analisis itu karena ada yang menciptakan gitu kan. Jadi pastinya akan punya pedoman gitu. Akan punya pedoman yang bisa menunjukkan arah pergerakan harga saham supaya kita bisa menentukan harga saham selanjutnya gitu. Jadi tidak sekedar hanya menebak-menebak. Kalau menebak-nebak aja itu jatuhnya nanti jadi judi gitu. Nah, jadi akan ada pedomannya di masing-masing alat. Jadi setiap alat itu punya jawaban yang berbeda-beda karena mereka memiliki pedoman yang berbeda-beda gitu. Jadi ditafsirkannya atau diterjemahkannya itu mungkin hasilnya itu ternyata akan naik lagi atau sebagainya, tapi dengan pedoman yang berbeda-beda gitu. Nah, biasanya analisis teknikal ini digunakan untuk melihat pergerakan pergerakan saham secara jangka pendek gitu. Jadi jadi untuk analisis teknikal itu tidak bisa mengestimasi pergerakan harga saham jangka panjang ya, atau mau lihat prospek perusahaan 10 tahun mendatang seperti apa, itu tidak bisa atau tidak cukup hanya menggunakan analisis teknikal. Nah, caranya kalau kita mau melihat yang lebih long term gitu ya, lebih jangka panjang lagi, itu dengan menggunakan analisis fundamental. Jadi kalau analisis fundamental itu di sini berupaya untuk mengidentifikasi prospek perusahaan gitu ya, melalui banyak faktor gitu. Bisa dari faktor keuangan, faktor manajemennya, internal perusahaan gitu, yang nantinya bisa untuk memperkirakan atau mengestimasi harga saham di masa yang akan datang. Jadi biasanya untuk analisis fundamental itu pakai laporan keuangan gitu ya, atau laporan misalnya di sini laporan manajemen gitu. Itu untuk menganalisis sebenarnya perusahaan ini tuh prospeknya bagaimana sih ke depannya gitu. Karena kalau di laporan keuangan itu bisa kita lihat dari rasio-rasionya. Ada misalkan rasio laba, ada ROA gitu kan. Kemudian ada likuiditas. Kita lihat dari likuiditasnya, bisa kita lihat juga dari nilai buku saham tersebut, price to book value ya, PBV gitu. Jadi ini sebenarnya yang bisa kita gunakan gitu ya, atau menjadi pedoman kalau kita menganalisis apakah perusahaan itu atau apakah saham itu menjanjikan untuk untuk dipegang gitu ya, untuk kita jadikan investasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak hanya sekedar nganalisisnya itu teknikal doang, hanya melihat pergerakan harga saham masa lalu aja, tapi juga kita harus lihat secara lebih detail, baik itu dari laporan keuangannya, laporan manajemennya, yang pasti yang berhubungan dengan masa depan perusahaan gitu ya. Jadi biar lebih jelas informasi-informasinya. Jadi ini perusahaan apa, produknya apa, kemudian bagaimana prospek produknya di masa yang akan datang dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita analisis sekuritas tersebut gitu ya, dengan analisis fundamental dan teknikal, kemudian kita baru bentuk portofolio. Jadi pembentukan portofolio ini untuk mengidentifikasi sekuritas-sekuritas yang mana yang akan dipilih. Jadi misalkan kita mau investasi di saham, kemudian kita udah analisis saham-saham terpilih gitu ya. Kemudian kita buat portofolionya. Jadi misalnya di sini kita sudah analisis 3 saham gitu, dan kita buat di sini portofolionya, ada saham A, saham B, dan saham C gitu. Kan kalau portofolio itu kan kumpulan dari beberapa sekuritas yang sebenarnya gunanya itu untuk meminimalisir resiko kerugian. Jadi misalnya di sini
ternyata saham C nih setelah kita pegang selama beberapa lama gitu, beberapa periode, ternyata terjadi penurunan kinerja. Otomatis misalkan ternyata saham C ini sudah tidak menjanjikan, kita tidak terlalu merugi karena kita masih punya cadangan saham A dan B yang masih berprospek bagus gitu. Jadi untuk meminimalisir terjadinya resiko kerugian. Nah, kemudian di pembentukan portofolio juga di sini kita juga bisa menentukan proporsi pendanaan untuk masing-masing saham. Jadi misal nih kita bisa tentukan kira-kira kita akan proporsikan pendanaan kita untuk saham A itu berapa, misalnya 25%, B itu 25%, C itu misalnya 50% gitu. Jadi kita bisa tentukan berapa dana yang akan kita tanamkan gitu ya, berapa proporsi dana yang akan kita tanamkan di masing-masing sekuritas gitu. Nah, selanjutnya itu adalah evaluasi kinerja portofolio. Jadi kalau evaluasi kinerja portofolio itu dengan cara melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio gitu ya, baik dalam aspek dari tingkat keuntungannya maupun dilihat dari konsekuensi resiko yang akan kita tanggung gitu. Jadi setelah kita membeli saham atau setelah kita membeli sekuritas, kita bukan berarti ya udah diem aja, pokoknya ditinggal ngapain terserah, biarkan dibiarin aja sahamnya, nggak seperti itu. Tapi kita juga harus melakukan evaluasi secara rutin gitu. Kita harus lakukan penilaian secara rutin supaya kita bisa tahu nih tingkat keuntungannya dan juga resiko yang akan kita tanggung selama memegang sekuritas tersebut gitu, selama memegang portofolio tersebut. Jadi harus dievaluasi dulu kinerjanya gitu. Kemudian yang kelima itu adalah melakukan revisi portofolio. Jadi kalau dirasa ternyata portofolio yang kita bentuk gitu ya, tadi kan kita portofolio sahamnya ada saham A, saham B, saham C gitu. Jadi kalau dirasa ternyata kumpulan dari beberapa sekuritas ini ternyata tidak lagi optimal gitu ya, kita bisa merevisi gitu. Jadi kita bisa melakukan pengecekan ulang, atau misalnya kalau ternyata salah satu sahamnya itu sudah tidak berprospek gitu, kita boleh jual saham tersebut gitu dan diganti dengan saham lainnya gitu ya. Kita cari saham lainnya yang lebih berprospek gitu. Nah, contoh misal nih sebagai permisalan, contoh secara realita ya. Yang kita tahu secara realita gitu ya. Misalnya ternyata saya ibaratkan saham A, saham B, saham C ini adalah benar-benar saham yang real gitu ya. Misalnya di sini saham A itu adalah misalnya Unilever, kemudian saham B itu misalnya Telkom, dan saham C itu adalah misalnya Seril gitu. Seril itu kan Sritex ya, perusahaan Sritex yang bergerak di bidang tekstil. Jadi ternyata setelah kita evaluasi kinerjanya gitu ya, ternyata Seril ini mengalami kerugian gitu. Ternyata kinerjanya lama-kelamaan Seril ini makin menurun. Ya pada kenyataannya memang seperti itu ya. Sekarang posisi Seril itu sedang disuspend oleh Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi dulu sebenarnya Seril itu sebenarnya sempat menjadi pilihan saham yang menurut saya itu berprospek gitu. Karena kenapa? Seril ini kan sebenarnya salah satu lini produknya itu adalah dia masker ya. Masker. Nah, ketika pandemi, produksi masker atau permintaan akan masker itu kan meningkat, otomatis ada permintaan yang berlebih di sini gitu. Nah, otomatis kalau dia ada permintaan berlebih, dia memproduksi banyak, dia akan mendapatkan laba yang banyak pula gitu kan. Makanya di sini kita lihat prospek Seril itu menjanjikan, karena sampai pasca pandemi pun sebenarnya orang itu akan cenderung tetap menggunakan masker. Jadi memang masker itu ya pada akhirnya nanti menjadi kebutuhan pokok gitu ya. Kalau kasusnya dulu ya seperti itu ya. Jadi menurut saya Seril itu prospeknya bagus gitu, karena dia terus laporan keuangannya tidak ada masalah, kemudian terus bagian dividen, dan sekarang prospek masker gitu ya, produksi masker itu masih bagus gitu, karena kan sebenarnya Seril itu juga salah satu pelopor untuk produksi masker gitu. Nah, makanya di sini kenapa diperlukan ada evaluasi dan kinerja,
bahwa ternyata setahun belakangan ini gitu ya, Sril itu kinerjanya menurun, dan ternyata setelah ditelusuri, nah di sini ternyata Sril itu punya peristiwa gitu ya, punya kejadian bahwa ternyata dia ini gagal bayar. Jadi hutangnya menumpuk gitu, karena untuk tujuan ekspansi, mungkin ketika labanya itu memang tinggi, besar gitu ya, dia ini melakukan ekspansi besar-besaran gitu kan. Nah, kemudian ternyata si Sril ini gagal bayar, jadi gagal membayar hutang gitu. Hutangnya tuh sudah terlalu banyak, dan ternyata sudah si Sril ini tidak bisa membayarkan hutangnya. Makanya di sini si Sril ini pada akhirnya dikatakan gitu ya, dia itu gagal bayar, dan pada akhirnya dia disuspend sama Bursa Efek Indonesia, di lock gitu ya, tidak boleh melakukan perdagangan terlebih dahulu sampai memang masalahnya itu kelar gitu. Nah di sini kan perlunya makanya di sini perlunya adanya revisi, evaluasi, dan kemudian direvisi. Kalau kita ternyata tetap memegang Sril gitu ya sampai sekarang, mungkin ya tadi kita akan terkena suspend tadi, saham kita terkena suspend, ya otomatis tidak akan memberikan keuntungan buat kita gitu. Nah makanya lebih baik keputusannya gitu ya, sebelum Sril itu disuspend gitu ya, malah terancam delisting kalau tidak salah. Tapi saya nggak tahu perkembangan selanjutnya gimana. Makanya di sini perlunya adanya revisi. Jadi lebih baik pada akhir nanti ya cut loss aja gitu. Cut loss atau kita jual rugi, daripada kita tetap menghold atau tetap memegang saham Sril tapi ternyata tidak memberikan keuntungan buat kita sampai ke depannya gitu. Makanya di sini mungkin pada akhirnya keputusan investor gitu ya, ada beberapa mungkin yang cut loss gitu ya, dia jual saham Sril, kemudian dia cari perusahaan lain gitu ya, cari saham lain yang memang lebih berprospek gitu untuk menggantikan Sril tadi. Akhirnya nanti dibuat lagi portofolio yang baru, kita tentukan lagi proporsi pendanaannya untuk setiap sekuritas gitu. Jadi makanya bukan berarti kita setelah pilih sekuritas atau pilih saham tersebut kemudian akan dipegang selamanya gitu, tidak seperti itu gitu ya. Nah selanjutnya, nah itu makanya pentingnya dari revisi portofolio. Nah selanjutnya kita akan masuk ke return realisasi dan return ekspektasi. Jadi di sini return itu adalah keuntungan. Jadi kalau secara gampangnya atau secara sederhananya, return itu adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi. Jadi ini hasil dari investasi, itu yang kita dapatkan adalah berupa keuntungan. Dan keuntungan atau return ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya return realisasi dan return ekspektasi. Jadi kalau return realisasi itu adalah return yang telah terjadi. Jadi return yang sudah terjadi dan yang sudah kita dapat. Itu namanya RI atau return realisasi. Nah, selanjutnya adalah return ekspektasi, yang artinya itu adalah return yang diharapkan untuk diperoleh oleh investor. Jadi investor mengharapkan adanya tingkat keuntungan gitu. Nah, itu simbolnya itu RRI atau expected return ya. Jadi kan kalau kita lihat dari pengertian expected return, berarti return yang diharapkan. Jadi dia belum terrealisasi tapi masih dalam bentuk harapan gitu ya. Harapan investor untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi yang diinginkan si investor tersebut. Nah, untuk return realisasi di sini terdiri dari capital gain plus yield. Jadi capital gain itu adalah selisih harga jual dikurang harga beli. Jadi kalau istilah gain itu adalah misal kita beli saham A gitu ya, tahun lalu dengan harga 2.000. Nah kemudian tahun ini kita mau jual nih ceritanya kita mau jual nih ceritanya saham A tersebut gitu ya di tahun 2022, dan ternyata harga saham A saat ini adalah sebesar 2.500. Berarti kan di sini ada selisih sebesar 500, tapi selisihnya itu positif kan? Karena kita beli di harga 2.000 sedangkan kita jual di harga
2.500 karena pada saat ini harga saham A tersebut adalah 2.500. Nah, di sini itu adalah gainnya. Jadi kita dapat gain, dapat capital gain sebesar 500. Jadi itu adalah selisih ya. Nah, sedangkan kalau capital loss itu adalah kebalikan dari capital gain. Jadi kalau capital loss itu kita jual rugi seperti yang tadi sudah saya singgung ya. Misal ternyata kita beli saham A itu di harga 2.000. Ternyata tahun ini ketika kita mau jual, harga sahamnya itu adalah 1.900 gitu. Nah, berarti kan di sini ada selisih ya. Selisihnya adalah sebesar 100, tapi selisihnya ini negatif. Karena kita beli di harga 2.000 sedangkan kita jualnya di 1.900. Nah, inilah yang disebut dengan jual rugi atau capital loss gitu. Nah, return realisasi ini terdiri dari selain capital gain itu juga ada yield. Yield itu adalah keuntungan. Biasanya kalau di saham itu disebutnya dividend yield ya, atau dividen gitu. Karena kan kalau untuk keuntungan saham nama istilahnya adalah dividen. Jadi kalau untuk return realisasi itu terdiri dari capital gain gitu ditambah dengan dividennya. Jadi misal nih contoh misal saya beli UNVR di harga 6.700. Nah, sekarang harganya itu misalnya harganya 6.800. Jadi di sini ada plus 100 ya, ada capital gain atau ada gain sebesar 100. Jadi kemudian pada saat itu Unilever juga membagikan keuntungannya atau dividen sebesar Rp66 per lembar. Kalau misalnya di sini saya posisinya megang 1.000 lembar saham gitu ya. Megang 1.000 lembar berarti kan di sini saya akan dapat 66 dikali 1.000 kan. Saya akan dapat 66.000. Berarti nanti return yang akan saya dapat itu adalah 66.000 ditambah sama gain yang saya dapat juga 100. Berarti di sini RI-nya adalah 66.100. 66.000 itu berasal dari dividen gitu ya, dikali dengan per lembar saham ditambah 100. 100-nya itu adalah gain dari selisih antara harga beli saham dan harga jual saham. Seperti itulah return yang akan kita terima. Jadi return yang terjadi disebutnya return realisasi. Nah, kemudian rumus untuk mencari return realisasi di sini ada dua ya. Jadi tergantung yang diketahui yang mana. Jadi kalau dari pengertiannya, keterangannya itu PT itu adalah harga sekuritas saat ini. Jadi yang berlaku saat ini tuh harga sahamnya atau harga sekuritas itu berapa. Kemudian kalau PT-1 itu adalah harga sekuritas di masa lalu. Jadi di periode sebelumnya. Makanya disebutnya PT-1. Jadi misalnya nih tahun 2011 harga sahamnya itu adalah 2.000. Tahun 2012, misalnya saat ini 2012, itu harga sahamnya adalah 2.100. Berarti saat ini itu adalah harga saham saat ini itu adalah 2.100. Berarti di sini PT, dan 2011 itu adalah PT-1 karena dia harga saham di masa yang lalu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita langsung lihat ke contoh. Jadi di sini pada tahun 2013 gitu ya, kita belum diketahui nih returnnya itu berapa. Jadi kita akan hitung berapa return atau return realisasi di sini RI jika diketahui harga sahamnya itu tahun 2013 sekian, dividennya sekian gitu. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya adalah mencari RI sama dengan PT dikurang PT-1. Ini nggak ada ya, ditambah dividen ditambah DT dibagi PT-1. Nah, maka hasilnya di sini berarti PT harga saham saat ini yaitu 2.800 dikurang PT-1-nya berarti harga saham di tahun 2012 yaitu 2.500 ditambah dividen saat ini yaitu adalah 250. Kemudian dibagi harga saham tahun lalu yaitu 2.500. Maka hasilnya adalah sebesar 0,22.
Jadi di sini untuk return pada tahun 2013 itu adalah 0,22 atau 22%. Jadi seperti itu untuk menghitung return realisasi. Kita lihat harga saham di tahun ini dan tahun yang lalu gitu. Begitu juga ketika kita mencari harga saham ketika kita mencari return saham di tahun 2014. Caranya juga seperti ini. Silakan mungkin teman-teman bisa langsung dicoba ya untuk tahun 2014. Oke, selanjutnya ini adalah masuk ke return ekspektasi. Jadi kalau return ekspektasi tadi kan adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Di sini dirumuskan untuk mencari expected return atau return ekspektasi yaitu sigma P dikali R. Jadi P-nya itu adalah probabilitas untuk memperoleh tingkat keuntungan dan R-nya itu adalah tingkat keuntungan atau di sini return realisasinya ya gitu. Kemudian di sini juga tergantung yang diketahui nanti yang mana. Expected return sama dengan return atau RI dibagi dengan banyaknya periode gitu. Nah, langsung masuk ke contoh. Jadi misalnya di sini diketahui kondisi ekonomi ada makmur, normal dan resesi. Kemudian probabilitas dan juga return realisasinya itu berapa. Jadi rumusnya R tadi kan sama dengan sigma RI dikali PI ya. Jadi di sini return dikali dengan probabilitas. Jadi langsung aja dikali. Di sini hasilnya adalah 0,08, kemudian 0,70 dikali 0,30 itu adalah 0,21, dan 0,10 dikali 0,10 adalah 0,01. Jadi untuk kondisi ekonomi yang makmur, tingkat keuntungan diharapkan adalah 8%, untuk kondisi normal 21%, dan untuk kondisi resesi yaitu sebesar 1%. Jadi lebih sederhana ya cara mencari expected return. Yang penting kita ketahui probabilitasnya dan juga berapa return realisasinya di masing-masing kondisi atau di masing-masing periode. Oke, mungkin itu saja untuk mencari atau untuk perhitungan antara return ekspektasi dan juga return realisasi, juga pembahasan tentang langkah-langkah untuk melakukan investasi. Untuk melihat hubungan antara return dan risiko, silahkan simak di video saya yang berikutnya. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.